اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa duduk bersama kembali dan insya Allah kita akan mengkaji buku Goresan Penaku halaman 21 judul yang nomor 3. Sebelumnya tadi jam 3 hujan tapi di sekitar Solo, justru yang di Masjid Ar-Raudhah tidak hujan, jadi langitnya ngajak bercanda. Ya, langitnya ngajak bercanda. Itu Kalioso hujan, daerah Baki juga hujan. Jadi sekitar Solo ini jam 3 hujan derasnya luar biasa. Tapi khusus Masjid Ar-Raudhah dan sekitarnya justru tidak hujan. Berarti doa semalam qabul. Nah, kenapa qabul? Ada sambutan dari langit. Karena itu kemungkinan besar 15 juta sore ini terwujud. Ustadz Iis, orangnya tidak ada kan? Ya, ada. Semalam juga tidur ya. Semalam juga tidur kan. Itu sudah mulai ditodong sama teman-temannya. Kalau qabul traktir ya. Teman-temannya begitu. Nah, dan insya Allah sebelum malam 29 Ramadan, cita-cita saya pengen punya Mazda CX-9 ya, yang terbaru. Amin Allahumma amin. Biar bisa nyetir kemana-mana lebih nyaman ya, lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, berkeluh kesah ya, judulnya berkeluh kesah. Seorang mukmin yang baik, ia mampu menahan dan menyimpan beban hidup yang dirasakannya serta tidak menceritakannya kepada semua orang, karena keluh kesah merupakan salah satu sifat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah mewahyukan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Sebenarnya Allah tidak pernah melarang manusia untuk berkeluh kesah selama keluh kesah itu disampaikan kepada orang yang tepat. Sampai akhir ya, ini nanti dibaca lanjutannya. Saya mau jelaskan ini sampai berbuka ya. Sebelumnya saya mau atur sound sistemnya dulu sebentar ya. Ini kan Ustadz merangkap juru sound. Tes 1, 2, 3 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1, 2. Tes 1, 2 cek. Bismillah. 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 Tes 1, 2. Bismillah. 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 Tes 1, 2 cek, dicoba ya. Udah jantungan. Jadi cara ngecek sound itu, 1 besarkan pol, 1 kecilkan pol, yang 2 cari tengahnya biar tahu kira-kira ada storenya atau tidak. Itu cara saya, cara cepet biar gak kelamaan. Begini suaranya lebih enak didengar, enggak ada ngung-ngung gitu ya. Kalau ada ngung-ngung kurang nyaman. Berkeluh kesah. Jadi keluh kesah itu sikap seseorang yang tidak bisa menerima ya, yang tidak bisa menerima ya, kenyataan boleh, atau tidak bisa menerima sesuatu yang tidak sesuai harapan. Harapannya sehat, ternyata sakit. Harapannya punya duit,
ternyata bangkrut. Harapannya lulus, ternyata dia gagal. Harapannya diterima lamarannya, ternyata ditolak. Harapannya dia bisa, ternyata tidak bisa. Nah, ini karena tidak mampu menerima kenyataan, tidak mampu menerima sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka manusia berkeluh kesah. Harapannya bisa bayar SPP anak, ternyata nggak bisa bayar. Harapannya bisa melunasi hutang, ternyata belum bisa melunasi hutang. Jadinya apa? Keluh kesah. Nah, ini keluh kesah itu tidak dilarang. Keluh kesah tidak dilarang kalau pada tempatnya. Kalau pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Contoh, pengen sehat, ternyata sakit. Pengen sehat, ternyata sakit. Boleh tidak mengeluh? Boleh, kalau pada tempatnya dan sesuai fungsinya. Contoh, mengeluhkan rasa sakit pada pasangan hidup, boleh. Ya, seorang istri kok sakit kepala, ngomong sama suaminya, aduh kepalaku sakit. Paham maksudnya Thomas? Apa itu? Ngalem. Ya, itu namanya ngalem, manja. Memang sakit, tapi ngomong ke suaminya bukan mengeluh. Itu namanya bentuk manja. Pengen apa? Tahu suaminya bukan dokter, nggak bisa ngobati, tapi pengen disayang-sayang. Ya, pengen disayang-sayang. Dan itulah yang dilakukan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengeluhkan sakit kepala kepada Nabi Muhammad SAW. Ngomong ke Rasulullah, wah ra'sa, sungguh kepalaku sakit, sungguh kepalaku sakit. Tapi yang dikeluhkan, yang jadi tempat curhatnya adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah paham betul karepe bojo apa ngerti, mudeng. Maka jawabannya juga, iya, aku juga merasakan sakit kepala yang engkau rasakan. So sweet. Nah, coba kalau mas-mas yang di sini istrinya teriak, duh sakit kepala, jawabannya ojo ngalem, kono ngombe obat. Ojo ngalem, jangan manja, sana minum obat. Sakit kepala, biasa orang sakit kepala, nggak usah manja-manja, minum obat. Ya, ini nggak pas. Jawaban gitu justru tidak pas. Karena emang tempatnya pasangan hidup mengeluhkan diri kepada pasangan itu tempatnya. Nah, kalau seorang istri mengeluhkan sakit kepalanya pada suami orang lain kan bahaya. Justru salah, ya toh? Kalau mengeluhkan sakit kepalanya pada suaminya sendiri itu memang pada tempatnya. Kalau kepada orang lain salah. Kedua, contoh sakit kepala, kasusnya sama. Ya, kasusnya sama. Ngomong ke dokter, ya betul, Pak dokter, saya sakit kepala. Nah, ini dalam rangka apa? Berobat. Jangan nanti sakit kepala ke dokter terus ditanya, apa yang kamu rasakan? Jawabannya, dokternya saya atau kamu. Maksud lu? Nah, kalau dokternya bapak, yang meriksa ya bapak. Saya kan pasien diperiksa. Loh, tapi apa yang kamu rasakan? Haram berkeluh kesah, Pak. Masya Allah. Kata dokternya, ini pasien sakit jiwa. Salah alamat, ya salah alamat. Ya kalau ke dokter, ya memang kamu sampaikan itu bukan keluh kesah. Atau orang sakit dijenguk sama seseorang, dijenguk sama seseorang, sakit dijenguk, ditanya apa yang dirasakan, sok gaya, enggak ada. Ya ras mulia no gak ono. Kalau enggak ada ya pulang, berarti kamu enggak sakit. Kalau ada orang jenguk apa yang kamu rasakan, ya sebagai sopan santunnya perbincangan percakapan, kamu kasih informasi, tapi jangan lebay gitu loh ya, jangan lebay. Apa yang kamu rasakan? Ya ini badan ngedok-ngedok, gak enak gitu, doakan. Ya biar didoakan. Itu dalam rangka minta doa, boleh. Yang seperti itu boleh. Lah yang nggak boleh yang bagaimana? Setiap ketemu orang kepala
kepala saya sakit ya Allah, sakit kepala. Datang orang ini, aduh apa ini obatnya ya Allah, sakit kepala. Tanya apa obatnya sama tukang batu, dijawab Rene tak kepruk ya. Paras gitu ya. Salah alamat toh, tanya apa obatnya kok sama tukang batu. Semua dikeluhin, itu bukan cari solusi, namanya berkeluh kesah. Lah yang begini nggak betul. Contoh lagi, nggak punya kerjaan, pengangguran. Ya pengangguran. Dia pergi ke tempatnya orang kaya yang punya perusahaan. Terus curhat, Pak saya ini menganggur, kalau bisa dibantu kerja di sini jadi apalah gitu. Ini bukan berkeluh kesah, namanya cari pekerjaan. Saya menganggur sudah 5 tahun Pak, bisa ditolong. Itu namanya cari pekerjaan. Tapi kalau kamu keliling ke orang-orang dan ngomong, aku nganggur 5 tahun loh Kang, 5 tahun aku nganggur. Aku nganggur 5 tahun, aku nganggur 5 tahun, aku nganggur. Semua orang dilapori, saya nganggur 5 tahun, cari uang susah, saya nganggur 5 tahun. Itu kamu nggak cari kerjaan, namanya curhat. Nah curhatnya begini berarti keluh kesah. Datang tempatnya kiai, tempatnya ustadz, datang tempatnya ulama, ya, datang tempatnya guru, datang tempatnya Habib, nangis. Habib, saya nganggur 5 tahun. Wah, Habibnya jawab, baru 5 tahun, saya 20 tahun. Saya 20 tahun. Ya, jadi kalau datang tempatnya ulama, nggak usah lebay, ngomong saja, Yai Habib Ustadz, saya udah 5 tahun nggak kerja, tolong doakan, mudah-mudahan segera diberi pekerjaan. Itu namanya minta doa, bukan berkeluh kesah. Tahu bedanya ya? Nah, kenapa keluh kesah itu tercela? Ya, kenapa keluh kesah itu buruk? Kenapa keluh kesah itu tidak baik? Wah, silakan Mas Edwin, amplop ya. Wih, makasih ya. Laris, amin, laris. Habibnya laris, amin. Kata orang Jawa gitu tuh, kalau dapat rezeki baru kan laris gitu ya. Itu namanya tafaul khair. Ngambil pertanda baik itu diizinkan dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanda baik. Kalau pertanda buruk itu haram. Lah ini Edwin bawa duit 15 juta kan, saya laris gitu kan ya. Cek songo gitu. Ustaz Iis mana? Iis. Ustaz Muhammad Anis, ta'al. Pakai dandan barang. Masya Allah. Sini. Cuman duduk di sini. Tadi kan tempatnya di sini, kok ngilang kenapa? Oh nunggu. Saya cuma suruh nanyain, nggak nunggu. Lanjut. Kenapa kalau kesah itu buruk? Tolong ambilkan. Makasih. Lu punya saya jatuh tidak dikembalikan, mau dipek gitu kan ya. Kamu tuh terlalu Wanois emangis. Pede banget ya, pede ya. Wah ini tadi jatuh kan? Jatuh. Mestinya diambil, dikembalikan. Enggak, langsung dipegang. Wah, kacau. Guys, terima dulu gitu ya. Pegangkan dulu. Bahas ini. Kasih ya. Sudah bisa menghibur orang banyak, betul kan ya? Iya 15 juta masa kita tidak terhibur ya? Harus menghibur orang banyak. Alhamdulillah, seperti yang semalam kita minta sama Allah, 15 juta. Selesai majelis itu ada orang yang ngasih uang saya 5 juta di amplopi, dan itu bukan karena saya mau ngomong-ngomong ngasih Ustadz Iis ya, sudah datang sebelumnya, belum saya terima yang dari Sidogiri itu ya. Nah itu kan saya katakan besok. Nah besoknya datang lagi, ternyata dititipi bunyainya amplop buat saya, hadiah. Karena bunyainya suka dengarkan majelis lewat YouTube, ya lewat YouTube. Nah
terus ada lagi yang ngasih saya di malam itu juga, anggota majelis ini mungkin hadir nih, ngasih 5 juta untuk amal buat majelis. Ini kan guru kita tuh, betul enggak? Guru ngajar, layak atau dapat? Nah terus sisanya saya juga dapat transfer 5 juta. Jadi kobul nih, sore 15 juta. Wah, silahkan Ustaz. Jangan sok terharu gitu. Wah ya ini. Lebih amat sih. Ya, hadiah dari kawan-kawan Ar-Raudhah semuanya. Bilang alhamdulillah gitu loh, orang kok ya gaya-gaya. Mudah-mudahan nanti kalau udah terkenal tidak lupa sama kita-kita ya. Biasanya orang kalau udah terkenal suka lupa. Apa is? Terus kok tangannya digini-gini kan kenapa? Salah tingkah. Wah, jawabannya iso ngelamar, Beb. Mosok ngelamar 15 juta is kurang is. Ya, alhamdulillah. Mau lagi is. Allahumma kama an'amta fazid wa kama an'amta fabarik wa kama an'amta fala tazlub waj'alha ni'matan muttasilatan binaimil jannah. Oh Masya Allah, doanya gitu dia. Fazid, halo, lihat sini loh, itu dari teman-temanmu semua itu. Pesan teman-teman saya, terima kasih selama ini sudah mau menjadi ustadz kami yang setia membimbing kami. Semoga tidak melupakan kami saat engkau dipanggil ceramah, amplopnya untuk menjajakan kami. Kemarin itu saya suruh wakili saya ceramah, terus dapat amplop, ya kan? Dapat amplop, dipalak sama teman-temannya. Ayo McDonald dulu, gitu is. Kemana? Oh Mamang. Diajak suruh makan, traktir teman-temannya. Maka Anda jadilah temannya Ustaz Is, karena kalau dapat hadiah dari orang dia suka traktir. Betul Ustaz? Jawabannya nggak jelas nih. Lanjut ya. Disimpan Is. Ya, dah silakan simpan dulu uangnya. Nah, sama fotokopinya disiapkan. Ya. Jangan titipkan Ansori ya, habis nanti. Ya mudah-mudahan barokah. Anak yatim tuh kesian. Ya sudah balik tapi. Sudah balik. Baik. Berapa tahun di sini tidak pernah dikasih, tapi nggak pernah berubah. Ya nggak pernah berubah. Nah ini tadi malam Allah merintahkan saya ngasih. Saya tidak ada niatan ngasih kok. Oh, tiba-tiba lisannya ngomong gitu, kadung. Terlanjur ngomong live sekalian ya, ditonton orang banyak. Nasib. Alhamdulillah. Berkeluh kesah. Jadi keluh kesah itu muncul karena gak ridho sama Allah. Gak ridho sama Allah. Saya mau nanya, yang ngirim hujan siapa? Yang ngirim angin siapa? Yang ngirim panas siapa? Yang ngirim rezeki siapa? Yang nahan rezeki siapa? Jadi kalau ada orang mengeluhkan, panas kok kayak gini ya, panas kok seperti ini ya, aduh panas. Dia lagi protes pada siapa? Protes siapa dia? Kurang ajar enggak? Orang lagi nggak punya duit, susah. Terus dia cerita ke saya, aku orang duit, mau golek duit kok angel, cari uang susah, saya nggak punya duit, cari uang susah, dan seterusnya. Lah yang nahan rezekinya siapa? Allah. Berarti dia lagi protes perbuatannya siapa yang dia protes? Allah. Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Kurang ajar. Makanya pagi hari sama sore hari kan disuruh ngucap raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Disuruh ngucap seperti itu, ridho sama Allah artinya perlakuan Allah apapun ridho, seneng gitu. Nah, enggak boleh keluh kesah karena itu alamat atau tanda tidak ridho, tanda tidak puas dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah syair, in tardha bil maqsumi ishta mun'aman fa in lam tardha bihi ishta fi hazan. Jadi pernah kakek saya
Kakek saya itu, kakek ya, wafat umur 93 tahun. Kakek saya itu hidup di rumah kontrakan reot. Rumah kontrakan yang reot. Jelek rumahnya. Dan antara ruang tamu dan ruang dalam itu besarnya atau keseluruhan rumah itu besarnya dari tiang itu, tiang yang ada salonnya itu ya, sampai tembok ini. Itu memanjangnya, melebarnya sampai tembok sana itu. Kecil loh, ya kecil. Di bagian sana ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang untuk keluarga, ada kamar. Pembagian ruangnya ada. Tapi pembagiannya pakai apa? Pakai kain. Iya, pakai tirai. 93 tahun sudah nggak kerja. Anak-anaknya semua miskin. Anak-anaknya semua miskin, termasuk almarhum ayah saya. Pas-pasan. Semuanya miskin. Nggak pernah minta sama orang. Tapi orang datang ke kakek saya itu banyak. Datang itu ya, minta nasihat dan lain sebagainya. Dan kebanyakan yang datang orang miskin. Ya orang susah. Kalau sekarang kan banyak orang datang ke orang soleh atau orang yang punya ilmu, yang datang orang-orang kaya yang bermasalah atau orang yang lagi pengen menjabat sesuatu datang. Tapi ini enggak, orang susah, orang miskin datang ke kakek saya. Artinya datang enggak bawa apa-apa, pulang juga enggak ninggali apa-apa. Beda dengan santri kan, kalau santri ke tempatnya kiai kan datang kadang bawa tempe, bawa telo, kadang begitu kan, masih ada yang dibawa. Ini sama sekali tidak bawa apa-apa. Nah terus lihat kondisi kakek saya, tamunya ini jadi heran. Ini Habib rumahnya reot, nggak kerja, sudah umur 93 tahun wafat, waktu umur 90 tahun, nggak kerja, sudah tua renta, nggak pikun. Tamunya nanya atau akhirnya, Beb, gimana keadaan Habib? Jadi tadinya mau ngeluh, nggak sido gitu ya. Kenapa? Sing tak tekoni luwih melarat iki. Yang saya datangi lebih susah. Maka nanya sama kakek saya almarhum, Beb, bagaimana kondisimu? Kakek saya jawabannya dengan senyum, karena ya senyum, nggak pernah ruwet gitu, senyum santai tenang gitu. Jadi heran tamunya ini. Ngutip syair yang saya bacakan tadi, in tardha bil maqsumi ishtamu na'aman fa in lam takun tardha bih ishtafi hazan. Kalau kamu ridho dengan apa yang dibagikan Allah, kamu hidup dalam penuh kenikmatan. Kalau kamu tidak ridho dengan apa yang dibagikan Allah, kamu akan hidup dalam kesedihan. Dah ini buat bekal sore ini cukup ini. Warak sudah. Halo. Punya suami gajinya 3 juta. Mbak, kalau jangan nanti punya suami gajinya 3 juta. Ridho atau protes? Diemnya ini tanda tanya. Ya tergantung hidupnya di mana, Bib. Gitu ya. Ya udahlah, saya diskon. Gajinya 500.000. Punya suami gajinya 500.000, ridho atau protes? Halo, calon ibu-ibu, punya suami gajinya 500.000, ridho atau protes? Ridho? Jangan Habib, jangan sampai. Saya punya suami gajinya 500.000, I'm afraid. Takut saya hidup. Loh kok kenapa takut punya suami gaji 500.000? Pulsa saya aja Beb 1 hari 100.000. Masya Allah. Ya, luar biasa. Sekali makan tuh Beb sekarang Beb, di mall tuh sekali makan itu berdua 100.000. Lah ini kapan makannya di mall kalau gajinya 500.000? Tak cukup Beb, UMR saja di atas 1,5 juta. Ini cuma 500. Jawaban suaminya, lah piye Dik? Lah Allah bagi saya hari ini cuma segitu, bulan ini cuma segitu. Saya ya kerja tak lakoni, usaha ya udah maksimal, minta ya sudah, Allah baginya segitu. Kalau saya sih senang-senang saja
dengan bagiannya Allah Ta'ala. Lah kamu bagaimana Dik? Istrinya jawab, dengan bagian dari Allah aku senang mas, yang gak senang bagianmu. Nah ini pokil wah kurang ajar. Ya pokil dan kurang ajar. Nah, ini Allah bagi berapapun bisa ndak senang. Dikasih Allah berapapun senang. Kalau bisa senang dengan bagiannya Allah, mesti hidupnya nikmat. Tapi kalau nggak bisa senang dengan apa yang dibagikan Allah, hidupnya pasti susah. Nah orang yang susah-susah ini ngeluh-ngeluh karena nggak bisa senang dengan apa yang dibagikan Allah, alias tidak ridho. Makanya kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, kalau kamu tidak ridho dengan ketentuanku, kamu tidak ridho dengan pembagianku, fatlub robban siwai, silakan kamu cari Tuhan selain aku. Kapokmu kapan? Oh dikasih Allah begini ngeluh, kasih begitu ngeluh, ya golek Tuhan liane kan, cari Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan, Tuhannya ya cuma Allah, la ilaha illallah, Tuhannya cuma Allah, nggak ada yang lain. Kalau sudah tahu Tuhannya cuma Allah, Allah baginya begitu, ya seneng no hatimu, bersenang-senanglah. Allah mau ngurusi kita. Allah kok ya mau ya repot-repot. Kula yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah dalam urusan, tiap saat ngurusi hambanya, bagi-bagi, rezekinya novel sekian, rezekinya Jumanto sekian, rezekinya Manto sekian, rezekinya Fadli sekian, rezekinya Edwin sekian, rezekinya Faris sekian, rezekinya Kamal sekian, rezekinya Ustadz Iis sekian, rezekinya Sultanah sekian, rezekinya Maimunah sekian, rezekinya Romlah sekian, rezekinya siapa? Sukainah sekian, rezekinya nah sekian. Itu manusia unlimited jumlahnya. Belum lagi semut, rezekinya semut, rezekinya ikan, rezekinya ini. Allah bagi semuanya. Tiap hari dapat plok. Jenengan enak loh, nggak pakai mikir bagian loh. Allah yang ngaturkan loh. Mestinya ngucap apa? Alhamdulillah. Termasuk diantaranya orang keluh kesah yang dibenci itu kalau dikasih orang ngeluh. Misal ya, ada orang ngasih kita hadiah, ngasih hadiah uang 10.000, mestinya kita ngucap apa? Alhamdulillah, terima kasih, gitu kan? Dikasih uang 10.000 sama orang, apa? Mau 10.000. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Siapa? Bojo. Bojo, suaminya pulang kerja nggak dapat apa-apa, punyanya 10.000 diserahkan ke istrinya, itu punyanya dia loh, 100% diserahkan. Dek, tolong diterima, sambil noleh. Apa ini? 10.000 bisa untuk apa ini? Wah, itu suami hatinya tersayat-sayat nggak itu? Suami tersayat-sayat, malaikat itu kalau ada gunung di sampingnya langsung diangkat dan minta izin. Ente ora, tak bro ke, ente ora gitu. Kenapa malaikat ikut marah? Loh, karena dia meremehkan rezeki dari Allah. Jangan kamu lihat tangan suamimu yang memberikan, itu Allah yang ngirim, titip lewat suamimu. Mestinya kamu kan lihat Allahnya, Gusti, alhamdulillah. Malaikat gumun 10.000 kayak ngono. Coba ya Allah, naikkan jadi 10 juta. Wah, naikkan jadi 100 juta. Lah 10.000 aja dilempar, malaikat diskon ya Allah, jadikan 100 rupiah. Ya naudzubillah min dzalik. Lain loh bahayanya keluh kesah. Jadi keluh kesah itu muncul karena hati yang tidak puas, hati yang tidak terima, hati yang tidak ridho. Bahaya atau enggak bahaya? Bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Makanya yuk kita dandani hati kita ini biar tidak ada keluh kesah. Dewasa ini kita cenderung menyampaikan semua hal yang tidak menyenangkan yang kita alami, bahkan hal yang remeh kepada semua orang, bukan untuk mencari solusi tapi mengeluhkan keadaan diri. Masya Allah.
Itu bahkan ada grup curhat itu. Jadi kalau tidak mencurhatkan sesuatu nggak lego. Tiap hari harus ada curhatan. Jujur Mas ya, jenengan kalau punya teman tiap hari ngeluh terus, betah atau bosan? Bosan ya? Lihat wajahnya seneng atau lari? DM meneh, ayo minggir ya toh ya. Bilang tidur. Tidur. Terus jenengan mapan pura-pura tidur. Kenapa? Nggak enak. Kalau kesah itu didengar tidak enak. Makanya lawan dari keluh kesah apa itu? Menceritakan nikmat Allah. Jadi biar kita itu nanti dapat nikmat besar, nikmat sekecil apapun, ceritakan gitu. Bilang nih sama anaknya, alhamdulillah bapak tadi makan tempe enak Pol, tempe loh. Mungkin sebagian orang tidak nganggep itu tempe itu kecil. Tapi si bapak ini makan tempe, dia kerasa enak, dia ceritakan ke orang-orang, tempe tadi ya Allah, saya beli di warung, enak betul. Sudah lama saya nggak makan tempe seenak itu. Alhamdulillah, ya Allah, enak betul tempenya. Itu nggak gumun malaikat itu. Dikasih tempe aja kok syukurnya seperti itu. Ya, syukurnya seperti itu. Nah ini kadang banyak hal-hal yang kelihatannya remeh temeh, hal-hal yang kelihatannya nggak ada nilainya, kita nggak syukuri. Baru nanti kalau geledek yang besar syukur. Contohnya begini, dikasih uang 100 rupiah, hatinya bahagia atau biasa saja? Bukan cuma biasa saja, tambah ngeruweti, buangnya piye iki? Ngeruweti, mau dibuang di mana? Tidak ada yang mau terima ini 100 rupiah. Tapi coba kalau dikasih uang 100 juta, bahagia atau biasa saja? Kalau dikasih 1 miliar, hatinya bagaimana? Misal ya, Mas Edwin ini datang bawa uang 1.000 rupiah, terus diserahkan jenengan, hadiah dari saya. Normalnya manusia, bahagia atau biasa saja? Terima kasih mungkin, terima kasih Win, makasih kantongi. Tapi artinya apa? Datar toh? Besoknya Edwin datang bawa uang 1 miliar, hadiah dari saya. Coba lihat perlakuan Anda, sama atau tidak? Mas Edwin, semoga Allah membalasmu dengan surga. Mas Edwin, Masya Allah. Ternyata perempuan, Mbah. 1.000 ya. Biasa, makasih. 1 M, delosor. Atau mungkin sampai yakin ini, bener ini. Bah, bener nih, sumpah nih bener nih buat saya nih. Bener, dah ngimpi saya nih. Bener, iya. Wah, 1 M. Oh, teriak, blak semaput. Responnya macam-macam gitu ya. Responnya macam-macam. Tapi ketika sedikit nggak dianggap. Kenapa? Karena kita ini lihat pemberian, nggak lihat yang memberi. Lah yang ngasih siapa toh? Allah. Yang ngirim siapa toh? Allah. Itu karunia siapa? Allah. Jadi kalau kamu meremehkan pemberiannya, sama dengan kamu meremehkan yang memberi. Lala kurang ajar. Contoh ya Mbak ya, calon suami jenengan sudah pertunangan, 2 hari lagi nikah. Terus jenengan kasih hadiah kepada calon suami, sapu tangan harga 1.000 rupiah. Dititipkan Mas Edwin, tolong sampaikan pada Ustadz Iis calon suamiku. Masya Allah. Edwin bilang, dari calon istrimu, diterima sama Ustadz Iis. Alah bah, rego 1.000. Buang. Jenengan tahu teklek atau enggak teklek? Teklek atau enggak teklek? Mbak jujur Mbak, teklek atau enggak teklek? Marah atau enggak marah? Tunjukkan suara hatimu, marah atau enggak marah? Calon suami model apa ini? Yang dilihat bukan aku tidak dihargai. Walaupun itu 1.000 rupiah, itu dari aku itu. Aku memilihkannya, aku mencarikannya,
aku mengirimkannya. Dia cuma lihat bendanya, tidak lihat bagaimana aku mengingatnya, tidak lihat bagaimana aku memilihkannya. Sungguh dia tidak melihat aku, dia cuma lihat pemberianku. Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Tapi kalau ateis kemudian pegang sapu tangan tadi dan menciuminya, ya Allah, lempet. Edwin tanya, lebih kamu lebih. Enggak lebih, bah. Memang ini harganya murah, tapi ini dari si dia, calon istriku tercinta. Wah. Ini sudah dapat sentuhannya loh, bah, ini. Kainnya ada sentuhannya dia loh ini. Dia yang cari buat aku. Berarti hatinya ikut membalut kain ini yang harganya Rp1.000. Masya Allah. Si dia dengar di sana langsung geblak. Geblak. Nah ini Allah Ta'ala ngasih kita tontonan gitu loh. Ini Allah yang ngasih. Ya Allah yang ngasih. Seneng kau terima. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Ya terima kasih ya Allah, mau ingat saya. Terima kasih ya Allah, mau ngurus saya. Alhamdulillah ya Allah. Ya yang begini nih, ya pantas kalau masuk surga, layak. Ya layak masuk surga. Tapi kebanyakan manusia nggak begitu. Kalau urusannya gede baru ingat. Kalau kecil ngeluh. Berkeluh kesah. Makanya saya udah ngomong, saya Habib Novel Al-Idrus menutup pintu keluh kesah untuk siapapun. Datang moro, Habib, mulio. Atau di luar dulu, habiskan tangismu. Nanti kok tangisnya udah habis, silakan masuk. Silakan masuk. Saya tidak menerima keluh kesah. Minta doa boleh. Datang, Bib, tolong doakan Bib. Anak saya rewel, suami saya ganyang, ya. Tetangga saya menyeramkan, teman saya menjengkelkan. Paling doa saya semoga segera husnul khotimah. Yang mana Bib? Terserah Anda mengartikannya gitu ya. Terserah Anda mengartikannya. Terlampau berat ini. Anaknya menjengkelkan, suaminya tidak menyenangkan, tetangganya menyeramkan, temannya menjengkelkan. Urip karo sapa awakmu? Ini ikhwani rahimakumullah. Jangan berkeluh kesah. Tidak layak santri kok berkeluh kesah. Tidak punya ditahan. Ya, dikira sugih, dikira duitnya akeh. Asli ini melarat pol. Tapi senyum. Pakaiannya walaupun murah bersih, bersih, rapi, menyenangkan. Dikira orang dia orang yang punya. Dan sekarang kebalikannya, rodok punya tambah dimelarat-melarat. Sebetulnya punya, disakit-sakitkan, dibuat yang gak enak, biar apa? Orang kasihan, biar orang mau ngasih dia. Naudzubillah min dzalik. Yang model seperti ini nanti di hari kiamat bangkit, wajahnya itu kulitnya ngelontok semua. Ngeri kan ya? Nggak punya kulit lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya rasa malu, merendahkan dan menghinakan dirinya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 5:21. Sebelum saya tutup, coba lihat wajah yang ada di foto ini, di buku ini. Nah, halaman 24. Ya, kelihatannya orangnya sederhana, tapi lihat senyumnya, begitu menggoda. Bahagianya luar biasa. Jangan keluh kesah, mesem kayak gini loh. Walaupun susah apapun, jangan kehilangan senyum, tunjukkan bahagia. Insyaallah demikian. Mari kita tutup dengan doa yang sudah dibagikan bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti
واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله